Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 4 hingga 5% pada tahun 2022, sejalan dengan semakin terkendalinya pandemi COVID-19. Sementara itu, nilai tukar rupiah rata-rata secara tahunan akan berada di kisaran 14.400 hingga 14.500 rupiah per dolar Amerika dan inflasi akan meningkat pada rentang 3 hingga 4%. Pemulihan ekonomi domestik pada tahun depan diprediksi akan lebih solid dibandingkan dengan tahun ini sejalan dengan semakin terkendalinya pandemi COVID-19. Center of Reform on Economics atau CORE memperkirakan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 4 hingga 5%. Nilai tukar rupiah rata-rata secara tahunan akan berada di kisaran 14.400 sampai 14.500 rupiah per dolar Amerika Serikat dan inflasi diperkirakan akan meningkat pada rentang 3 hingga 4%. Adapun faktor pendorong utama pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga dan investasi yang semakin membaik. Terkait investasi untuk menjaga momentum pulihnya ekonomi, pemerintah harus segera menindaklanjuti keputusan MK terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Meskipun demikian, kebijakan moneter Bank Indonesia masih akan cukup akomodatif dalam mendukung momentum pemulihan ekonomi nasional. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik selanjutnya, review ekonomi 2021 dan proyeksinya di tahun 2022 mendatang sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ahmad Akbar Susamto. Beliau adalah ekonom CORE Indonesia. Ya, selamat pagi Pak Akbar. Selamat pagi Pak. Salam sehat Pak Akbar. Alhamdulillah sehat selalu. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum kita memproyeksikan tahun depan, kita akan review dulu nih. Di sepanjang perjalanan tahun 2021, CORE Indonesia melihat perjalanan ekonomi Indonesia sudah seperti apa ini? Pak Ahmad, silakan. Ya, pada tahun 2021 saya kira kita sempat mengalami naik turun begitu ya. Di awal tahun 2021, di akhir tahun 2020 sempat ada sebagian optimis begitu ya bahwa tahun 2021 akan lebih bagus, situasi ekonomi, situasi pandemi akan terkendali dan seterusnya. Dan itu salah satunya diindikasikan dengan pemotongan alokasi anggaran pemulihan ekonomi nasional oleh pemerintah pada waktu itu dalam APBN 2021. Tapi kemudian ternyata cerita berubah gitu ya. Kita lihat bahwa pada tahun 2021 di satu sisi laju pertumbuhan ekonomi sempat meningkat drastis pada triwulan kedua 2021, tapi pada waktu yang sama nggak terjadi peningkatan drastis jumlah kasus harian COVID-19 sehingga terjadi gelombang kedua kan gitu ya. Betul. Dan sesudah itu turun lagi gitu. Ya kira-kira gitu. Baik, Anda melihat bagaimana dengan kuartal 4 tahun ini? Menkyu sendiri menyatakan bisa 5%. Kalau CORE Indonesia sendiri melihat bagaimana? Karena ini akan menjadi dasar yang kuat ya untuk kita menatap tahun 2022 mendatang. Betul, triwulan keempat ini alhamdulillah cukup stabil ya situasinya, sudah lebih bagus lah daripada triwulan ketiga kemarin gitu. Tapi memang kemungkinan laju pertumbuhan ekonomi kita pada triwulan keempat ini tidak sebagus triwulan kedua gitu ya. Tetapi secara umum aktivitas ekonomi sudah berjalan begitu, dan meskipun sempat ada kekhawatiran bahwa akhir tahun mungkin akan terganggu karena ada pembatasan sosial, tapi sejauh ini kita tahu situasinya masih terkendali. Kita hanya berharap bahwa langkah pemerintah yang tidak memberlakukan pembatasan sosial pada akhir tahun ini tidak membawa risiko pada peningkatan lagi kasus COVID-19 di awal tahun 2022. Oke, Anda melihat faktor pendukung yang cukup dominan begitu yang membuat Indonesia masih terus bertahan di tengah pandemi di sepanjang tahun 2021 itu apa saja? Kira-kira ini Pak Akbar. Ya, saya kira secara umum tahun 2021 salah satu faktor yang paling penting tetap masih pandemi COVID-19 ya. Baik di level global maupun di level nasional gitu ya. Di samping juga beberapa hal lain yang lebih spesifik terkait dengan kasus-kasus di Indonesia. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi seperti saat ini, Anda melihat bagaimana untuk melihat proyeksi tahun 2022 mendatang, Pak Akbar?
ada harapan bahwa tahun 2022 akan lebih baik ya. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa tahun depan kalau kami Kor Indonesia memproyeksikan tahun ini, tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi itu hanya sekitar 3,6-4%. Sementara tahun depan kami proyeksikan 4-5%. Artinya kami lebih optimis melihat tahun 2022 dibandingkan dengan 2021. Nah, ada beberapa alasan mengapa kami berpendapat begitu. Pertama, situasi ekonomi global juga kemungkinan sudah akan lebih bisa dikendalikan dari sisi pandemi COVID-19 begitu ya, sehingga pergerakan ekonomi, mobilitas ekonomi juga akan bertambah gitu ya. Kedua, bahwa secara domestik gitu ya, tadi sekali lagi mobilitas masyarakat itu akan menggerakkan perekonomian, terutama dari sisi konsumsi kemungkinan akan meningkat cukup besar. Kalau didetailkan lagi, nanti konsumsi itu terutama konsumsi rumah tangga ya, berupa konsumsi makanan dan minuman, kemudian juga konsumsi berupa aktivitas transportasi dan logistik, dan dengan situasi seperti ini insya Allah akan lebih baik. Dominasi lebih faktor global atau dalam negeri yang akan mempengaruhi perjalanan ekonomi Indonesia di tahun depan menurut Anda ini, Pak Akbar? Saya kira faktor domestik ya, faktor domestik. Jadi faktor global itu menopang saja. Ya, dan faktor domestik mungkin yang lebih penting, yaitu tentang apakah kita betul-betul bisa memulai mobilitas ekonomi yang baru yang bebas dari pandemi COVID-19, gitu ya. Terutama nanti tadi sudah saya sampaikan, aktivitas konsumsi oleh masyarakat, begitu ya, yang itu merupakan komponen terbesar dari PDB kita. Betul. Dan Anda melihat bagaimana dengan daya beli dan juga konsumsi rumah tangga yang masih menjadi backbone pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun depan. COVID-19 masih ada, kemudian Omicron sudah terdeteksi di Indonesia, begitu tantangannya akan lebih berat atau justru kita dengan kesiapan yang sudah dilakukan 2021, tahun depan mungkin agak sedikit lebih ringan kita melangkah? Ya, dengan asumsi bahwa tidak terjadi gelombang ketiga pandemi COVID-19, maka situasinya akan lebih baik, konsumsi pendapatan masyarakat akan meningkat seiring dengan semakin banyaknya aktivitas ekonomi gitu ya. Masyarakat mungkin sebagian sudah mulai bisa mendapatkan lagi pekerjaan baik formal maupun informal. Kemudian seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat, maka kemudian mereka juga bisa melakukan konsumsi lebih banyak. Mungkin saya bisa sampaikan ya, bahwa konsumsi masyarakat kita itu paling banyak dilakukan oleh kelompok menengah ke atas ya. Dan kelompok menengah ke atas itu kemungkinan juga confident mereka akan meningkat. Nah, dengan meningkatkan confident mereka, maka kemudian aktivitas belanja mereka akan meningkat. Dan kita tahu juga beberapa komponen pembentuk konsumsi rumah tangga, ada restoran, kemudian penginapan dan juga transportasi di tahun 2021. Apakah ini juga akan berlanjut di tahun depan? Betul, dan insya Allah malah lebih baik di tahun depan dibandingkan tahun 2021. Apa yang dengan asumsi tidak ada gelombang ketiga. Nah, itu dia. Triggernya apa yang membuat Anda yakin begitu bahwa restoran, penginapan, dan transportasi begitu? Sementara kita tahu kan masih ada pembatasan aktivitas dan mobilitas juga. Ya, saya kira kuncinya adalah pandemi COVID-19. Asalkan nggak ada gelombang ketiga, maka tidak ada pembatasan yang masif, gitu, pembatasan sosial yang masif, maka kemudian aktivitas ekonomi sudah mulai mendekati normal tahun depan, gitu. Ya, kita tahu juga ekspor komoditas masih menjadi andalan juga dari sisi penerimaan dan juga ekspor kita. Anda melihat tahun depan apakah booming komoditas yang terjadi di tahun 2021 juga masih akan berlanjut, mengingat kita tahu banyak negara sudah mulai beralih ke energi hijau. Ya, saya menduga harga komoditas masih akan tertinggi paling nggak sampai dengan awal tahun 2022 ya. Paling nggak sampai dengan pertengahan tahun pertama masih gitu ya, sehingga itu masih akan punya efek. Ya. Tapi kemudian untuk pertengahan tahun kedua kita lihat lagi ya, saya belum bisa memastikan. Nah, terkait dengan ekspor dan impor, kemungkinan ekspor kita justru akan sedikit melambat. Tetap tumbuh insya Allah, tapi akan sedikit melambat terkait dengan pelambatan ekonomi di Cina dan juga terkait dengan beberapa hal yang lain. Nah, sementara impor kita kemungkinan justru akan meningkat. Ya, impor kita meningkat mengapa? Karena biasanya kalau aktivitas ekonomi itu meningkat, maka impor kita juga akan meningkat. Kemungkinan para pengusaha mulai akan meningkat lagi impor mereka untuk bahan baku, impor mereka untuk barang modal, begitu ya, dan juga impor untuk konsumsi oleh masyarakat langsung. Baik, bahan modal ada peningkatan dari sisi impor, berarti memang aktivitas manufaktur di Indonesia bisa dikatakan sudah mulai menggeliat kembali begitu ya, Pak Akbar. Kalau kita lihat juga ke depan dengan kegiatan aktivitas ekonomi,
ekspor impor juga yang masih kita tahu surplus terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini begitu. Ini menjadi modal kuat bahwa andalan penerimaan negara kita lebih kepada ekspor impor atau tadi penerimaan di dalam negeri dari sisi perpajakan misalnya. Ya, baik. Ya. Bagaimana Pak Akbar? Ya, Kak, sebenarnya kalau di tahun 2021 kinerja perdagangan internasional kita itu memang lebih bagus karena ekspornya memang meningkat sementara impor kita relatif lemah ya, gitu ya. Okay. Nah, sementara tahun 2022 kemungkinan gitu ya impor kita akan menguat gitu. Nah, karena ekspornya menguat, kemungkinan kinerjanya dari sisi surplus defisit akan sebagus tahun 2021 ya, tidak tahun 2021 maksud saya. Baik. Bagaimana dari sisi peraturan ataupun kebijakan-kebijakan yang akan dirilis oleh pemerintah di tahun depan? Berikut ini akan kembali kami sampaikan infografik untuk Anda ya terkait dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 mendatang. Ya, kita lihat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan sekitar 5 sampai dengan 5,8%. Adapun Gubernur Bank Indonesia Pak Peri Warjio 4,7 hingga 5,5%. Kemudian ada IMF 5,9%. Sementara World Bank atau Bank Dunia sekitar 5%. Tadi sudah disampaikan, KOR Indonesia memprediksikan ekonomi Indonesia di tahun depan dengan kisaran 4 sampai dengan 5%. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ahmad Akbar Susamto, ekonom KOR Indonesia. Baik Pak Akbar, dengan beberapa tadi data yang disampaikan untuk proyeksi ekonomi Indonesia di tahun depan, rata-rata kisarannya memang antara 5 sampai dengan tertinggi 5,9% begitu dari IMF. Untuk optimisme Anda di tahun 2022 mendatang bagaimana dan upaya apa saja yang perlu juga disiapkan oleh pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tadi? Ya, pertama tentu saja upaya yang paling penting adalah meyakinkan kita semua bahwa mobilitas sosial pada tahun 2021 sudah aman. Okay. Itu yang pertama. Ya, kita bangun optimisme dalam artian sesungguhnya, bukan optimisme semu ya. Baik. Optimisme dalam artian bahwa memang kita betul-betul berhasil mengatasi pandemi COVID-19, bahwa risiko untuk terjangkit COVID itu lebih kecil, ya. Tapi alhamdulillah kita sudah tahu vaksinasi sudah berjalan dengan cukup baik, persentase masyarakat yang tervaksinasi sudah semakin besar dan seterusnya, dan itu insya Allah memberikan optimisme baru kepada masyarakat kita bahwa kita akan bisa melewati masa-masa sulit ini. Nah, kedua, gitu ya, tentu saja ada hal-hal lain yang juga harus kita bangun ya. Optimisme tadi terkait dengan konsumsi. Kedua juga terkait dengan investasi, gitu ya. Saya prediksikan bahwa investasi tahun 2022 nanti sudah akan minimal sama, bahkan mungkin bisa lebih bagus daripada tahun 2021. Nah, kenapa itu bisa meningkat? Pertama, ketika optimisme masyarakat meningkat, konsumsi meningkat, produsen kan juga pengen jualan gitu kan, jadi mereka juga kemudian mau lebih optimis ketika melakukan investasi, dan kita berharap bahwa investasi-investasi yang sudah direncanakan itu benar-benar bisa direalisasikan, jangan sampai diganggu gitu ya, jangan diganggu dengan yang aneh-aneh ditambah dengan ketidakpastian baru yang mungkin justru membuat mereka jadi investasi gitu ya. Gitu. Nah, itu yang kedua. Gitu. Yang ketiga, kita tahu bahwa kalau kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah juga harus campur tangan, gitu ya. Pemerintah harus turut berpartisipasi. Nah, sayangnya harus diakui bahwa tahun 2022 tampaknya pemerintah harus sudah melakukan konsolidasi fiskal, sehingga kemungkinan peran pemerintah untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi akan berkurang dibandingkan tahun 2020 dan 2021. Ya, kita tahu bahwa pemerintah sudah mulai perlu untuk mengurangi defisit anggaran. Gitu ya. Pemerintah sudah mulai perlu untuk memotong pengeluaran-pengeluaran yang yang bisa dipotong begitu. Sehingga kemungkinan peran dari sisi itu akan berkurang gitu. Oke, di sisi lain kita tahu ada bantuan sosial. Karena jumlahnya berkurang. Halo Pak. Baik, silakan. Ya Pak, kalau kita bicara mengenai bantuan sosial begitu, di tahun depan juga sudah mulai ada yang dikurangi pos-posnya begitu. Sementara ini juga diharapkan kan menjadi salah satu booster ya untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Mungkin kita bicara mengenai menengah ke bawah, dan Anda katakan tadi justru yang banyak menengah atas. Tapi kan grassroots ini juga harus tetap dijaga konsumsinya. Untuk itu bagaimana Anda menyikapi kondisi ini?
Baik, betul. Jadi kalau pemerintah itu harus mengurangi anggaran, maka konsekuensinya gitu ya, kita harus meningkatkan efektivitas supaya efeknya terhadap ekonomi terbesar, gitu ya. Termasuk ketika kita bicara tentang bantuan untuk masyarakat miskin. Jadi memang salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk mendorong gerak perekonomian adalah membantu masyarakat miskin supaya mereka bisa melakukan konsumsi, dan diantaranya dengan memberikan bantuan sosial kepada mereka. Dan saya kira itu harus tetap kita lanjutkan. Dan yang paling utama di situ adalah karena jumlahnya mungkin berkurang, maka berarti kita pastikan bahwa bantuan itu tersalur kepada waktunya, satu, gitu ya. Kedua, tersalur pada tujuan yang benar, sasarannya tepat, dan seterusnya. Baik. Selain itu kita mencatat di tahun 2021 jumlah pengangguran, ini yang menarik ya. Akibat pandemi justru mengalami penurunan ya, dari 9,76 juta orang atau sekitar 7,07% di bulan Agustus 2020 menjadi 9,1 juta orang, menjadi 6,49% di bulan Agustus tahun 2021 ini. Apa yang bisa kita cermati dari kondisi penurunan pengangguran begitu? Apakah penciptaan lapangan kerja juga semakin meluas? Saya kira kita harus hati-hati menyimpulkan ya. Pertama, kalau kita lihat datanya, bulan Maret 2021 maupun bulan Agustus 2020 sama-sama masih lebih tinggi dibandingkan dengan posisi sebelum pandemi COVID-19. Satu, ya, jadi sebenarnya ini belum membaik. Kedua, gitu ya, kita ingat bahwa antara bulan Februari dan bulan Agustus itu punya karakteristik berbeda. Dengan kata lain, ada salah satunya adalah ada semacam seasonality, ada faktor musiman yang terkait dengan pekerjaan di masyarakat kita. Sehingga kita nggak bisa langsung mengatakan bahwa oh bagus nih, Agustus malah justru berkurang dibandingkan dengan bulan Februari. Padahal masih pandemi gitu ya. Nah, karena dua-duanya sebenarnya sama-sama masih lebih jelek dibandingkan dengan sebelum pandemi gitu ya. Terus ketiga, memang harus kita syukuri juga bahwa di tahun 2021 masyarakat sudah semakin terbiasa dengan pandemi COVID-19. Jadi berbeda dengan tahun 2020 di mana masyarakat tuh sangat khawatir karena ada semacam ketidakpastian apa sebenarnya yang terjadi besok begitu ya. Nah, tahun 2021 meskipun masih pandemi, tetapi masyarakat sudah mulai bisa membaca, oh kira-kira seperti ini situasinya. Dan itu kemudian berpengaruh terhadap mobilitas mereka, berpengaruh terhadap ekspektasi mereka dalam aktivitas ekonomi. Oke. Bicara mengenai industri ataupun jenis usaha di Indonesia, begitu proyeksi dari KOR Indonesia yang akan bersinar di tahun 2022 mendatang itu apa saja, dan apakah ini juga akan menyumbang dari penyerapan tenaga kerja Indonesia? Secara umum sih gitu, secara umum insya Allah sebenarnya semuanya akan punya harapan lebih baik begitu ya. Tetapi mungkin yang akan sangat terasa gitu ya, yang akan sangat terasa adalah sektor jasa-jasa. Karena di tengah pandemi COVID-19, sektor jasa-jasa itulah yang paling terdampak. Nah, terutama salah satunya adalah sektor transportasi dan logistik. Jadi di tengah pandemi tahun 2020, sektor transportasi dan logistik benar-benar hancur-hancuran gitu ya. Tahun 2021 sudah mulai membaik. Gitu, meskipun naik turun masihan. Nah, tahun 2022 kemungkinan sektor transportasi dan logistik sudah akan lebih optimis. Baik, tadi kita bicara mengenai investasi juga. Ini ada Undang-Undang Cipta Kerja begitu kan, ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi apa yang perlu disikapi begitu. Apakah ini masih bisa menjadi panduan investasi di tahun depan? Ya, yang jelas bahwa pemerintah kan perlu merespon keputusan Mahkamah Konstitusi dengan membuat peraturan undang-undang yang baru, gitu ya. Ya, kita berharap bahwa di tengah proses membuat undang-undang baru di situ tidak memunculkan ketidakpastian baru, gitu ya. Kami berharap bahwa pemerintah melakukan proses perbaikan undang-undang itu dengan bijaksana, tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama seperti yang sudah kita lakukan kemarin, cepet-cepetan, gitu, agak sedikit kelugalan. Gitu. Mudah-mudahan besok tidak dilakukan lagi, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian baru. Kalaupun ada hal-hal yang akan dipertahankan, ada hal-hal yang akan diubah, itu dilakukan dengan cara yang hati-hati, dengan melibatkan fasilitas publik, gitu ya, dan tidak kemudian di polemik itu terlalu luas di media massa, begitu ya. Tapi dilakukan dengan komunikasi yang baik, begitu. Nah, tindak lanjut dalam bentuk apa ini kalau kita bicara mengenai Undang-Undang Cipta Kerja? Karena kan memang semangatnya ini adalah untuk menjamin tadi iklim dunia usaha yang kondusif dan mungkin bisa dikatakan aman dan nyaman juga bagi investor untuk menanamkan modal mereka di Indonesia, Pak Akbar. Ya, jadi kalau kita baca keputusan Mahkamah Konstitusi itu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu batal dari sisi formil.
Dari proses pembentukan undang-undang itu dulu itu tidak sah. Oke. Kenapa tidak sah? Karena ya tadi dilakukan dengan cepat-cepatan. Artinya apa? Keputusan Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya tidak pada substansi, gitu ya. Nah, sehingga yang harus dilakukan adalah mengulangi proses itu sedemikian rupa sehingga lebih sesuai dengan prosedur formal pembuatan undang-undang. Nah, memang begitu undang-undang itu didiskusikan kembali, maka akan buka lagi beberapa poin-poin yang masih kontroversial, di mana ada perbedaan pendapat antara sebagian masyarakat dengan masyarakat yang lain, antara pemerintah dengan pelaku usaha, gitu ya. Oke. Nah, poin-poin itulah yang nanti harus bisa kita diskusikan dengan cara yang baik, gitu. Oke, kita mencari win-win solution untuk kepentingan dan kemaslahatan yang lebih luas begitu ya, Pak Akbar berarti ya. Halo? Iya Pak Akbar, berarti dengan kondisi saat ini kita kan akan mencari win-win solution begitu ya, demi kemaslahatan yang lebih luas lagi untuk kemajuan Indonesia di tahun 2022 mendatang. Baik, kita akan coba menyapa kembali. Halo Pak Akbar? Nampaknya ada sedikit gangguan komunikasi. Ya Pak Akbar, silakan Pak, kalau kita cermati dengan kondisi tadi, berarti memang kita harus duduk bersama kembali dengan semua stakeholders begitu untuk melihat dan menatap serta menyiapkan strategi ya untuk tahun 2022 mendatang, apalagi dengan tadi beragam tantangan yang juga masih menghadang, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja yang juga masih perlu segera dibenahi dari sisi persiapannya seperti yang Anda sebutkan tadi, Pak Akbar. Betul sekali, betul. Baik, lantas bagaimana Anda melihat optimisme untuk ekonomi Indonesia di tahun 2022 mendatang? 5% bisa tercapai? Ya, 4-5% kalau kami. Jadi kalau syarat-syaratnya terpenuhi, begitu, maka mungkin insya Allah kita bisa mencapai 5%. Baik, syarat-syarat yang tadi, Tapi yang penting tidak ada lagi pandemi yang berkelanjutan ya Pak? Betul, betul, ya. Baik, berarti memang masih banyak pekerjaan rumah yang harus juga disiapkan oleh pemerintah dan juga kita sebagai masyarakat tentunya juga harus mendukung sehingga tahun 2022 mendatang untuk ekonomi Indonesia akan lebih cemerlang lagi begitu ya Pak Akbar. Terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan serta analisisnya mengenai perkembangan ekonomi Indonesia di tahun 2021 dan proyeksinya di tahun 2022 mendatang. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam. Ibu Karmelita. Amin, amin. Terima kasih banyak Mas Prasetyo.